Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Info Kursus dalam acara Belajar Keterampilan. Kali ini tema yang akan kita angkat adalah pengantin Nusantara. Pada episode kali ini kita akan membahas dan mempelajari tentang pembuatan bunga tangan untuk tata rias pengantin gaun panjang. Pemirsa, untuk lebih jelasnya mari kita langsung temui narasumber kita. Keterampilan bunga tangan adalah keterampilan yang harus dipelajari untuk dapat melengkapi pengantin yang bergaun panjang. Nah pemirsa, untuk lebih jelasnya mari kita langsung temui narasumber kita yang akan menjelaskan mengenai tata rias pengantin gaun panjang tersebut. Ibu Iren, apa kabar? Ya, baik, terima kasih udah mau kesini. Iya, kita lihat bersama ya. Boleh, boleh Bu. Ya? Yuk Ya, kita lihat mari. prosesnya. Ya. Saya bantu Ibu. Ya. Yuk, silakan. Nah ini apa Bu? Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan bunga tangan atau yang biasa disebut hand bouquet ya. Di sini akan saya jelaskan alat-alatnya yang dibutuhkan untuk pembuatan bunga tangan ya. Pertama-tama adalah ini yang disebut oasis ya, sebetulnya ini adalah untuk tempat pembuatan bunga tangannya. Kemudian pita ya. Juga dipergunakan floral tape ya untuk merekatkan kawat-kawat. Kemudian ada tile ya tilenya untuk mempermanis. Sini kita lihat ada gunting besar untuk membunting tangkai bunga. Kemudian cutter ya. Lalu kawat. Ya, di sini kita lihat bunga yang dipakai adalah Rosa hibrida atau yang biasa awam menyebutnya bunga mawar. Kemudian di sini ada bunga baby bread, lalu daun ruskus ya. Ya, kemudian juga ada yang sudah dibentuk seperti ini letter leaf ya. Di sini ada bunga yang sudah ditata untuk pengantin pria ya, yang dinamakan boutonniere. Ya, dan ini adalah pita yang sudah dirangkai. Sini ada dua pita yang sudah dirangkai ini untuk mempermanis setelah selesai pembuatan bunga tangan. Demikianlah alat-alat dan bahan. Mari kita lihat bersama pembuatan bunga tangan. Silahkan. Ya, pertama-tama ditancapkan ya di tempat foam, yaitu fokus dulu. Jadi bunga satu, kemudian yang selanjutnya 4 sisi lebih rendah ya. Lebih rendah dan tangkainya juga lebih pendek sedikit. 4 sisi untuk kita membentuk bunga tangan yang bulat ya. Ya, kiri kanan, di depan belakang. Setelah 4 sisi jadi, baru yang lainnya karena sudah membentuk satu pola
ya, pola bulat ini sudah tertata. Baru lain-lainnya ditusukkan bunga. Jadi bunga ini sudah dipotong kira-kira sekitar 8 sampai 10 cm. Ketentuannya Iya, segitu ya Bu ya? iya, karena tapi ini juga tidak baku ya, artinya harus sekian enggak. Kita memperhatikan yang memakai, yaitu yang memakai adalah sang pengantin ya. Finishingnya adalah disesuaikan dengan bentuk tubuh. Jadi kalau tubuh si pengantinnya kecil, ini lebih pendek lagi karena menghasilkan bunga tangan yang ya yang seimbang, serasi dengan kebesaran atau kecilnya bentuk tubuh si pengantin ya. Ya, di sini kita lihat dirangkai semua dari yang kosong-kosong tadi diisi oleh bunga rose hibrida ini ya. Ini pun satu keterampilan yang sangat menjanjikan. Kelihatannya sepele tapi sangat komersil sekali karena sekarang tidak hanya pengantin gaun panjang yang memakai bunga tangan ini, tapi sampai ke pengantin muslim pun kita lihat sekarang di masyarakat memakai bunga ini. Jadi yang pandai seperti siswa saya ini luar biasa. Penghasilannya hanya dari ini aja sudah menjanjikan sekali. Ya, jadi marilah kursus rias pengantin ya ibu-ibu dan remaja putri. Ya, sudah hampir selesai untuk pembuatan pola yang bulat ya. Ya, kalau kurang masih disematkan lagi. Ya, mengguntingnya pun harus tidak rata tapi agak serong ya. Sehingga mudah ditusuk pada foam ya, atau yang biasa disebut oasis itu ya. Nah, sekarang sudah jadi bagus. Sebelumnya saya jelaskan foam ini direndam air 5 menit kurang lebih sehingga dia menyimpan air ya, menyimpan air di dalam supaya menjaga kesegaran bunga. Ya, maklum kalau kita merias pengantin sudah 3 jam ini disiapkan, kemudian pengantin keluar masih memakai bunga tangan yang sama ini, jadi harus tetap awet. Ya, betul, sehingga menyimpan air untuk penyerapan bunga tersebut. Di sini kita lihat nama ini yang membuat ini adalah Mbak Ambar. Mbak Ambar sudah ya, sini sudah menyematkan daun ruskus ya. Daun ruskus ini di mana ada yang kosong diberikan daun-daun ruskus tersebut. Juga dipotong sedemikian sehingga ada space-nya untuk dimasukkan ke dalam dalam busa tersebut. Kemudian dilihat segi artistiknya ya. Jadi bunga tersebut juga harus agak mengerucut. Yang di atas tadi fokus untuk pertama dibuat yaitu pola untuk membuat bulat ya. Kemudian setelah 4 sisi baru diisi, dipermanis dengan bunga baby braid. Baby braid ya, ini yang kecil-kecil ya. Sekarang lagi mau top ya, tren banget di mana-mana memakai bunga ini. Ya, ini bunga baby braid juga untuk sanggul ya, dipergunakan juga. Ya, sini kita di mana ada yang kurang diisi oleh bunga ini sehingga kelihatannya manis. Apa saja Bu selanjutnya Bu? Ya, setelah jadi ini satu bulatan bentuk bunga tangan, kemudian nanti dipermanis dengan alas. Alasnya yaitu tile ya. Tile ini untuk alas ya. Ya, setelah jadi bentuk bunga tangan yang bulat ini, kita memakai alas bunga tangan yang disebut dengan tilenya. Ini dimasukkan ke dalam pegangan tadi plastik ya. Kita memakai satu pita yang panjangnya kurang lebih 3 meter, kemudian setiap 10 cm. Ini bisa dilihat ya, terus begini 10 cm sampai habis. Silakan. Ya, di sini Mbak Ambar akan memperagakan bagaimana membuat ya, kiri kanan terus sampai selesai. Mudah ya Bu Sampai ya tekniknya? mudah sekali ya. Jadi pembelajaran ini sangat menghasilkan bunga tangan untuk gaun panjang, dan juga sekarang ini masyarakat banyak sekali memakai bukan cuma Untuk hanya gaun panjang, ya rias ya. pengantin gaun panjang ya, sampai ke pengantin muslim pun mempergunakan bunga tangan ini. Ya, jadi kalau kita mau uji kompetensi memakai keterampilan untuk gaun panjang adalah bunga tangan atau hand bouquet.
kemudian diikat dengan kawat ya. Ya. Sangat fleksibel ya Bu ya. Ya bisa betul, ya fleksibel sekali. Nah bisa dilekuk-lekuk ya. Setelah jadi nanti dipasangkan ya. Jadi kalau nanti busananya off white seperti ini, kita memakai bunga tangan off white sehingga serasi. Demikian Iya, juga benar kalau baby pink kita pakai baby pink ya. Ya, Cantik sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Jadi betul-betul sangat menjanjikan ya. Ya. Setelah selesai, kira-kira seberapa banyaknya kemudian digunting sisanya. Kemudian ada dibuat dua, diiris-iris sehingga lebih cantik lagi. Hasilnya tidak kaku. Ya, dibuat runcing. Ya, kita bersama melihat ya. Kemudian diserut ya, diperlihatkan Mbak Ambar ya caranya itu ya kuat ya. Untuk menghasilkan aksennya iya, seperti itu ya Bu. sehingga dia menjadi curly Iya, ya. curly. Iya, bagus sekali. Spiral. Jadi ya spiral, tidak rambut saja yang dibuat spiral ya. Pita untuk pembuatan Benar bunga sekali. tangan juga demikian. Ya, tekniknya mudah sekali dengan kuat diserut dengan ujung gunting sehingga menghasilkan spiral yang bagus. Oke, nah ini hasil ini nanti dibuat untuk dipakaikan pada bunga tangan. Ya, demikian sudah jadi bunga tangan Sudah ini. jadi, Bu. Sudah jadi, bagus sekali. Bentuknya bulat. Kami akan ya di sini Ibu bisa lihat pemirsa sekalian bentuk bunga tangan yang bulat cantik sekali ya. Barangkali kalau kita membuat sendiri hanya membutuhkan tidak begitu banyak rupiah, tapi kalau kita membeli jadi bisa 3 atau 4 kali lipat ya. Jadi sangat menghasilkan betul keterampilan ini ya. Ya, sangat menguntungkan sekali. Mudah, murah dan sangat bermanfaat ya. Ya. Satu lagi akan diperagakan oleh Mbak Ambar yaitu bunga tangan yang bentuknya segitiga panjang ya. Nah ini kalau pengantinnya bulat, kita kan pengantin nggak boleh milih ya. Terkadang kita dapat konsumen kita yang tinggi besar ya, bulat. Jadi kita pun harus menerima. Tugas kita adalah mempercantik pengantin dan semua kita kamuflasekan sehingga semua apa yang kita kerjakan membuat wanita tersebut lebih cantik. Kalau yang besar menjadi lebih kecil ya. Barangkali ini nanti ini bahan-bahannya di sini menggunakan ya, di sini menggunakan mawar yang berwarna baby pink ya. Iya baby pink yang sangat digemari ya. Sekarang banyak sekali ini ya digunakan. Kemudian juga daun ruskusnya juga tidak ketinggalan baby braid ya yang lagi populer sekarang bunga ini ya. Ya silahkan mungkin di sini Mbak Ambar bisa memperagakan bagaimana, silakan Mbak sambil duduk kita memperagakan bagaimana cara pembuatan untuk bunga tangan yang bentuknya segitiga ya. Bersama kita lihat di sini. Kali ini yang kita gunakan bunga baby pink ya Bu. Ya, tadi off white ya. Iya, putih tulang. Ya, pertama adalah memilih bunga-bunga. Pastinya bunga dan daunnya harus segar, ya Mbak. Ini sebelumnya foamnya dicelupkan dulu ke dalam air ya Bu ya? Ya, seperti tadi foam ini harus dicelupkan ke dalam air dan tidak boleh kurang dari 5 menit ya. Karena kalau dia masih mengambang berarti belum keseluruhan masuk air ya. Jadi dibiarkan menyerap sehingga setelah itu dia sudah menyimpan air. Jadi walaupun agak lama menunggu dipakai, bunga tangan ini siap dalam keadaan segar ya. Nah di sini kita melihat Mbak Ambar sudah mempunyai fokus karena kita membuat bunga segitiga, ada yang panjang satu. Ya, ini satu fokus untuk ujung dari segitiga. Kemudian di sekeliling bagian bawah diletakkan dulu bunga-bunga daun-daun ruskus. Berbeda dengan tadi yang kita pakai bunga dahulu baru daun ya. Sekarang tekniknya berbeda.
ya. Daun ini menjadikan satu fokus, pola, kemudian baru kemudian Bunga. nanti bunga. Ya, sama cantiknya Mbak, luar biasa. Ya. Semuanya balik lagi ada tekniknya ya Bu Iya, ya. teknik dan dikerjakan dengan cinta. Iya. Semua dikerjakan dengan sayang, dengan cinta karena kita mencintai pekerjaan kita. Ya, Pasti, Bu. iya, dan sangat menjanjikan. Ya, di sini kita lihat bersama. Nah, segitiganya baru akan dibuat polanya ya. Sudah. Pemirsa masih ingin tahu lebih jelasnya lagi mengenai bunga tangan ini? Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah yang satu ini, tetap di Info Kursus. Masih bersama saya dan sang narasumber dalam membahas dan mempelajari tentang bunga tangan. Mari kita lanjutkan perbincangan kita. Ya Ibu, sampai di mana tadi Bu? Daun ruskus ini juga awet ya Mbak, awet sekali. Tidak hanya bunga mawar yang dibutuhkan, daun ruskus ini juga sangat dibutuhkan sehingga betul-betul dikomersilkan ya, karena sangat menjanjikan, dibutuhkan oleh para pembuat bunga ya. Untuk mendapatkan daun ruskus ini sulit atau tidak Bu? Tidak sulit karena kami di Jakarta kan mempunyai satu pasar bunga yang besar ya. Semua udah kenal, yaitu di Rawabelong ya. Ya, di sini juga kita lihat ada baby braid ya. Kemudian juga mawar-mawar ini dibentuk sedemikian rupa. Kita lihat setelah pola terjadi pada ujung dan ke bawahnya itu kira-kira sepertiga yang dikosongkan ya. 2/3-nya diisi oleh bunga-bunga mawar tadi ya. Jadi itu adalah kunci dari pembuatan bunga tangan yang bentuknya segitiga. Kembali awalnya dimulai dengan daun ruskus tadi ya. Berbeda dengan bunga tangan yang bulat ya Mbak ya. Kalau bunga bulat tadi dimulai dengan bunga dahulu, ya, pola, baru baru terakhir daun. Kalau ini dimulai dengan daun, baru nanti setelah jadi pola dibentuk semua keseluruhan, baru mengisi bunga. Demikian kita lihat ya bersama, sudah menyerupai, kelihatan sekali bunga tersebut. Setelah nanti selesai diberikan baby braid, kemudian pita, terakhir dengan pemberian tile sebagai pemanis untuk pembuatan bunga tangan ya. Gunting jangan lupa tidak mendatar tapi miring, sehingga bunga tersebut lebih banyak menyerap air dari foam tersebut yang telah diberi air ya. Ya, kita lihat hampir selesai. Di sini sebentar kita bisa menyaksikan pemberian baby braid ya. Di mana yang kurang dari pembuatan bunga tangan itu, ada yang kurangannya diberikan daun-daun ruskus dulu. Baru nanti ada lagi yang kosong diisi oleh bunga baby braid di sela-sela daripada hand bouquet ini. Mirsa sekalian, kita lihat bersama tadi dari mulai pembuatan bunga tangan bulat sekarang ke segitiga telah selesai. Hasilnya dari mulai pemasangan daun ruskus, kemudian membuat pola bunga, ditambahkan dengan baby braid, terakhir adalah dipasangkan tile dan pemanis pita ya. Sekarang kita bisa lihat hasilnya luar biasa dengan waktu singkat. Telah selesai ini pembuatan bunga tangan bentuk segitiga. Demikian Mbak, kita bersama telah kita saksikan. Cantik sekali. Ini sudah jadi ya Bu? Ya, sudah jadi. Bisa lihat Bu. Pemirsa, setelah tadi kita menyaksikan cara pembuatan bunga tangan ini, sekarang mari kita sama-sama dengarkan pengalaman seseorang yang sudah bergelut di bidang bunga tangan ini. Saya Ibu Sri Sunarni akan membagi pengalaman pengantin barat. Karena pengantin barat itu, kalau kita bisa memenuhi pengalaman merangkai bunga hand bouquet ini, benar-benar kita untuk membantu perekonomian diri kita sendiri. Pemirsa, masih bersama saya dan sang narasumber
Nah pemirsa, kali ini saya akan langsung bertanya dengan Ibu Irena mengenai tips yang akan Ibu berikan kepada pemirsa yang ada di rumah, Bu. Ya, di sini saya akan berikan tips apabila kita membuat bunga tangan bentuk apapun juga, terutama adalah kita pilih pasti foamnya yang masih bagus ya, masih isi penuh ya, tidak ada yang rusak. Kemudian bunganya terutama harus betul-betul segar ya, terutama kita pilih yang agak kuncup karena dalam beberapa jam dia akan mekar. Juga daun-daunnya juga harus segar ya, itu yang utama. Kemudian jangan lupa juga untuk menyiapkan pita yang senada warnanya. Jadi jangan asal ambil pita tapi juga yang senada ya. Rasanya tidak banyak, tip yang diberikan cukup itu. Begitu juga bunga baby braid dengan daun-daun lainnya yang dibutuhkan harus segar ya. Ya demikianlah pemirsa telah kita saksikan bersama. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat ya. Ya. Baik, terima kasih Ibu Irena atas ya. penjelasannya. Pemirsa, kami cukupkan info kursus kali ini. Semoga tayangan tadi bisa menjadikan inspirasi dan motivasi bagi Anda untuk mempelajarinya. Bagi Anda yang ingin memperdalam keterampilan mengenai bunga tangan ini, Anda bisa menghubungi lembaga kursus terdekat atau dinas pendidikan setempat. Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.infokursus.net. Saya Anissa Fadila dan segenap tim yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Mbak Ambar, terima kasih.